hidup ini kan nggak bisa kita prediksi 100% kan Mbak. Iya. Yang bisa kita lakukan kan hanya berdoa dan berusaha. Sampean berdoanya sudah, berusahanya sudah. Ya kan? Aku kan gak janjian karo Gusti Allah dan aku juga gak janjian karo sampean kan. Iya, iya Mas, betul. Tapi kan sampean wis disodori iki lho, kowe njaluk tak wehi iki lho. Karena sekali lagi memang mempercepat keinginan dan cita-cita itu kita adalah berdoa dan menahan. Nek orang muslim bilang itu riyadhah. Jadi nahan. Semakin kita berpuasa, ya kan, kita menahan, kita ibadah, menahan kantuk, menahan lapar, menahan segala sesuatu diempet. Iku cepet dan ditekakno. Sampeyan tinggal percaya atau tidak gitu. Tapi ketika arepe proses hura-hura seneng-seneng kok duit entek, gampang, dhewe wis mlebu proses, kira-kira dicepetno apa ora kan belum tentu. Ya kan? Jadi value-nya atau nilainya itu di situ. Ya, terlepas nanti apapun yang akan sampean hadapi, saya hanya bisa memberikan semangat secara mental. Karena di Hong Kong, sekali lagi di Hong Kong, nomor 1 adalah mental, bukan fisik. Fisik kita kuat, mentalnya drop, tumbang. Wakeh iku arek nom-nom. Mentalnya wis kaclet. Dituduh. Yang insya Allah saya tuh ya itu Mas, insya Allah ya, maksudnya walaupun gimana insya Allah saya juga kerasan yo. Nyatanya saya juga sampai satu majikan 8 tahun begitu satu majikan. Tapi sekali lagi Mbak, masa lalu tidak bisa dijadikan patokan atau ukuran ya Mbak untuk masa ini. Karena orang Hong Kong sekarang itu psikisnya juga mulai berubah Mbak. Ya kan, perekonomian juga udah mulai nggak kayak dulu gitu loh, paham kan sampean? Oh iya, oke. Jadi sekarang itu mereka berorientasi lebih banyak ngambil yang overseas. Soalnya biayanya jauh lebih murah. Kecuali memang orang-orang yang sudah di taraf ekonominya normal. Ya kan? Kalau ekonominya sudah normal dan tidak ada masalah, mereka pasti akan memilih yang terbaik, ya kan? Iya. Karena sekarang ekonomi yang seperti itu, banyak anak-anak itu di intermediate menjelang finish, sampean bayangno. Ya Allah. Satu itu, terus yang kedua, dia disuruh keluar itu 2 minggu sebelum visa selesai. Dan segera di intermediate. Tujuannya untuk apa? Ya kan? Agar dia tidak memberikan uang cuti, kan duit keluar lagi toh. Iya. Ya, itu loh perhitungannya mereka. Dan ini yang menjadi konsen saya. Di saat teman-teman belum berangkat, sudah tak ceritakan kondisi. Seperti itu, supaya pada saat nanti mereka nggak shock. Bener loh Mbak, tiba-tiba shock. Belum 42 hari, artinya kan belum, kurang 1 bulan ya, kurang 2 bulan finish. Tiba-tiba di pasar ditelepon, cap ye, Ika cap ye, mari blonjo langsung ndang metuwo. Ring kesono tak terno nang ejen. Dan ketika ditanya, majikane kena opo? Gak popo. Aku wis gak butuh awakmu aneh. Bayang no Mbak, piye perasaane sampean Kak? Cap ye opo sih Mbak? Aku yo metu ngono piye? Apa? Halo? Ya pernah saya alami Mas. Itu jaga nenek yang di situ ya, di mana ya kemarin ya? Di situ lah pokoknya. 16 bulan Mas di situ. Wah, maafan. WC itu sudah bersih ya, aslinya sudah jelek kayak gitu ya. Tapi kok selalu sudah dibersihin kok masih kotor, terus katanya saya yang rusakin. Ya, saya suruh masang CCTV, belum dipasang-pasang. Suruh buat bukti gitu loh, maksud saya. Maksudnya saya juga nggak pernah bantah sebenarnya, tapi ya Allah ngamuk-ngamuk terus Mas, saya takut bener. Terus anaknya terusan katanya neneknya, sudah aku udah gak mau, gitu ngamuk-ngamuk, terus aku langsung suruh tapi gitu. Pernah tuh Mas. Gak apa-apa.
Kalau yang trauma, saya takut itu. Gini Mbak. Kalau kayak gitu kan jelas. Jelas itu Mbak, enak kan karena dia marah, emosi, satu hal sampean dicapye. Kon mulai, kon ngalih. Iku enak. Tapi dia belanja ke pasar, gak ngapa-ngapain, ya kan? Di voice mulai toko pasar ndang. Sebelum-sebelumnya tidak ada pertengkaran. Sampean tahu artinya ketika dia tiba-tiba ya, bisa jadi visa mbaknya yang baru ya, visa mbaknya yang baru itu udah turun. Dia dikasih tahu sama agent. Kan kemarin itu kan banyak yang gajinya lebih. Iya kan? Paham enggak sampean? Corona kemarin itu loh, gajinya ugal-ugalan 6.000, 5.500, 7.000, 5.000, 5.500. Lah mereka kan ndak mau terbebani. Lah ngopo podo-podo mbayare gawe ngirit tak golek arek anyar, cece anyar, toh pun pekerjaan nang omahku enggak seribet-ribet iku, gak harus ngetokno duit sakmono gedene. Make sense enggak? Logika enggak? Menurut sampean? Halo? Iya Mas. Masuk akal kan? Jadi gitu loh. Enggak, iya. Kalau dari Indonesia kan dia 4670. 4730 kan gitu ceritanya. Kalau dia mempertahankan kontrak sing wingi kontrak sing wingi sing 47. Oh ya, 47. 30. Iya. Jadi kalau misalnya mempertahankan kontrak yang kemarin 5.500 apa 6.000 kan tekor sak menukeane Dek. Iya toh, tekor toh otomatis ya dicabut ya tiba-tiba di interminute. Kan kasihan. Teman-teman yang enggak siap itu makanya saya bikin konten agar mereka selalu hati-hati dan waspada. Makanya tipsnya adalah kalau ataupun selesai di interminate bilang juga baik-baik. Boleh, nggak ada masalah aku di interminate. Yang penting aku nanti kasih rekotan baik ya. Aku mau cari duit lagi, cari majikan. Jadi saya mohon gitu. Jadi kayak gitu aja. Kalau ada rekotan baik nanti kan dia cari majikan lagi, terus imigrasi nanya, "Lapo arek iki mbok tokno?" Gak popo karena aku gak butuh. Ibaratnya wong imigrasi, "Yo karena iki bayarane keduren, wingi aku njupuk sakmene." Kan itu kan bisa terjadi dia omongkan sama imigrasi, tapi tidak diomongkan ke kita kan? Iya. Ya seperti itulah pokoknya. Sekali lagi, kalau ini keyakinan sampean diambil, kalau sampean ndak srek, sampean ndak yakin, sekali lagi saya bilang, kalau nerima pun itu karena sampean memang itu dari hati dan inti dalam hati sanubari yang paling dalam, sampean bisa terima. Tapi kalau enggak, harapannya jawab tidak. Ya, ini sudah saya ya yang penting saya interview dulu nanti. Ya, aku kan ngasih tahu karena aku tidak pingin sampean terjadi kayak anak-anak yang ada di sana. Makanya aku intens, aku ngomong. Ya, seperti itu. Dan jangan lupa sebisa mungkin bagaimanapun direkam tanpa mereka tahu. Jangan mereka tahu nanti disuruh sama Sandro lah ya podo ae ruwet. Itu buat data sama. Iya nantinya maksudnya kalau saya sudah dia sudah suka sama saya gitu ya, saya sudah kerja sana maksudnya. Enggak, maksudnya itu proses interviewnya sampean itu loh. Paham enggak maksud saya? Ya nak ngerekam piye Mas? Maksudnya karo ngomong nak HP piye Mas? Ya, sampean atur lah bagaimana caranya. Bisa dipahami enggak? Pokoknya enggak ketahuan. Kan udah disiapin jamnya. Yang penting nanti pakai handset saja saya nanti kalau pokoknya terserah sampean atur biar kita itu punya bukti. Bisa dipahami enggak? Halo? Ya, tapi aku sudah berpesan, tapi nek sampean tetap gak iso, tetap kangelan, tetap iwuh, ya sudah, fokus sama interview saja. Tapi aku sudah berpesan. Aku selalu berusaha jagani elek. Kalau apik nggak perlu dijagani kan. Elek itu sing perlu dijagani. Oke? Lah ceritanya itu masih ada pembantu apa sudah finish kontrak apa gimana tuh? Ya nanti sampean bisa nanya, Mbak yang tahu bojoku. Aku kan ndak iso kantonis. Mesti kong tua. Oh iya. Oke. Nanti saya tanya Mbak Yulia. Ngokong yang mana?
Ingman is Kong okay. Ingman Ya. Gue si Kong Ingman dong Kong Tungwa tuh oke lama mati lah. Wah, very good sampean. Oke? Sampai baru ikut man Kong aku kok. Ya. Oke, siap. Oke, thank you Ya, sehat siap. selalu Mbak ya. Siap, gerak. Saya tunggu pokoknya sampean di Hong Kong. Saya jalan nih. Saya tunggu sampean di Hong Kong. Ya. Nah, terima kasih ya Mas ya. Matur sembah nuwun. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.